Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elza Ferdiana dengan NPM 2314071062 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023 kelas Tek B. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu motor bakar mesin 4 tak. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih pengertian dari motor bakar itu sendiri? Motor bakar ialah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses pembakaran bahan bakar dilakukan di dalam ruang bakar silinder dengan bantuan percikan bunga api dari busi. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin pembakar dalam. Motor bakar juga telah mengubah cara manusia bergerak dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Motor bakar umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor bakar bensin dan motor bakar diesel. Perbedaan kedua jenis motor tersebut adalah pada bahan bakar yang digunakan. Motor bakar bensin menggunakan bahan bakar bensin atau premium, sedangkan motor bakar diesel menggunakan bahan bakar solar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis motor bakar itu sendiri. Jenis mesin pada motor bakar ada dua, yaitu mesin 2 tak dan 4 tak. Namun di sini saya akan membahas lebih dalam mengenai mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Keempat langkah tersebut melibatkan langkah hisap, intake, langkah kompres, langkah tenaga, power, dan langkah buang, exhaust. Mesin 4 tak umumnya digunakan dalam berbagai kendaraan seperti mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, dan alat berat. Tujuan dari penggunaan mesin 4 tak diantara lain untuk menghasilkan gas emisi yang lebih rendah, ramah lingkungan, dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 tahapan kerja mesin 4 tak. Langkah pertama, ishap, yaitu intake. Proses ini dimulai dengan gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Klep masuk terbuka, memungkinkan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Piston menciptakan ruang vakum di dalam silinder selama perjalanan ke bawah. Selanjutnya, langkah kompresi atau compression. Setelah langkah isap, piston kembali ke titik mati bawah, dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua klep masuk dan buang tertutup, sehingga campuran bahan bakar dan udara terkompresi secara signifikan. Tekanan yang dihasilkan mempersiapkan campuran untuk pembakaran yang efisien. Selanjutnya, yaitu langkah tenaga usaha atau combustion. Pada titik tertinggi kompresi, busi akan menyala, menyebabkan pembakaran tiba-tiba campuran bahan bakar dan udara. Proses pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah secara kuat. Ini adalah langkah di mana tenaga mekanis diubah menjadi tenaga linier. Atau dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong kembali piston turun ke bawah ke silinder bor. Selanjutnya, pada langkah terakhir yaitu langkah buang, exhaust, setelah piston mencapai titik mati bawah lagi, klep buang akan terbuka. Piston akan kembali ke titik mati atas. Pengeluaran gas hasil pembakaran yang telah terkuras dari silinder. Proses ini membersihkan silinder untuk siklus berikutnya. Selanjutnya,
Ini merupakan contoh kendaraan dengan mesin 4 tak. Ada motor Honda Beat Matic dan motor kopling Yamaha Vixen. Keunggulan dari mesin 4 tak sendiri dirancang untuk menghasilkan gas emisi yang lebih rendah dan lebih bersih, menjadikan lebih ramah lingkungan. Mesin ini juga cenderung lebih irit dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, durability mesin 4 tak lebih baik, torsi yang konsisten, desain yang lebih kompleks, dan suara mesin yang lebih redam. Selain digunakan pada motor, mesin 4 tak juga bisa ditemukan pada mobil, truk, kapal, alat berat, ataupun pesawat. Saya akan menyebutkan contoh-contoh motor yang menggunakan mesin 4 tak seperti Honda CBR 250RR, Kawasaki Ninja ZX, Yamaha NMAX, Yamaha R5, Suzuki, Yamaha NMAX, dan Honda PCX, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari mesin 4 tak. Ada busi, katup buang, katup masuk, saluran hisap, saluran buang, piston, batang toraks, poros engkol, sirip-sirip pendingin, dan silinder blok, dan juga bak blok. Komponen mesin 4 tak akan bekerja sesuai dengan tahapan kerja pembakarannya. Saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu blok silinder. Blok ini berperan sebagai tempat menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar. Yang kedua yaitu toraks. Melalui batang toraks, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol. Yang selanjutnya, cincin toraks berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Yang keempat, batang toraks. Batang toraks ini berperan meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol. Yang kelima, poros engkol berperan menggerakkan roda-roda dengan mengubah gerakan naik turun toraks menjadi gerakan putar. Yang keenam, bantalan atau bearing berfungsi mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah keausan. Yang ketujuh, roda penerus bertugas menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah lainnya. Yang kedelapan ada katup, bertugas membuka dan menutup pada saluran masuk dan buang. Yang kesembilan ada pegas, berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula dan memberikan tekanan agar katup tertutup dengan rapat. Selanjutnya yaitu tuas katup, berfungsi menekan katup agar dapat terbuka. Lanjut, batang pendorong atau push rod bertugas meneruskan gerakan pengangkat katup atau filter ke rocker arm. Pengangkat katup berfungsi memindahkan gerakan poros melalui push rod menuju rocker arm. Yang ke-13 ada poros, berfungsi membuka tutup katup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ke-14 ada carter, merupakan tempat untuk menampungkan oli pelumas. Yang ke-15 ada bantalan luncur, berfungsi untuk menstabilkan pergerakan poros engkol agar tidak bergerak maju dan mundur. Semua komponen ini bekerja dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Komponen mesin 4 tak ini akan bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukannya, seperti tahapan tarik, usaha, kompresi, dan buang. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya. Kakak, la del Carla, Carla, Pacu, Pacu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Elza Ferdiana dengan NPM 2314 07 10 62 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak dikenal dengan suara khasnya yang nyaring dan performanya yang gesit. Cara kerja motor 2 tak masih digemari oleh sebagian orang hingga saat ini. Oleh karena itu, tak heran jika sepeda motor 2 tak pernah menjadi primadona di Indonesia pada masanya. Apa itu motor 2 tak? Motor 2 tak merupakan jenis kendaraan dengan mesin pembakar yang melakukan siklus kerja dalam 2 langkah. Pada motor ini, satu putaran poros engkol menghasilkan 2 langkah pembakaran. Mekanisme ini membuatnya memiliki konstruksi yang lebih sederhana dan bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan 4 tak. Selanjutnya, perbedaan motor 2 tak dan 4 tak. Perbedaan utama antara motor 2 tak dan 4 tak terletak pada jumlah langkah yang dilakukan pada siklus kerjanya. Motor 2 tak melakukan 2 langkah, yaitu hisap dan dorong dalam satu poros putaran engkol. Sementara itu, motor 4 tak melakukan 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang dalam 2 putaran poros engkol. Untuk performa, mesin motor 2 tak memiliki akselerasi yang lebih cepat dan tenaga besar di RPM tinggi. Sementara itu, motor 4 tak memiliki tenaga merata di semua RPM. Bukan hanya itu saja, emisi gas buang motor 2 tak juga lebih tinggi dibandingkan motor 4 tak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara kerja motor 2 tak itu sendiri. Terdapat 2 proses, yaitu proses hisap dan proses pembakaran. Proses hisap dan kompresi pada tahap pertama, piston bergerak dari titik mati bawah (TMB) ke titik mati atas (TMA). Saat piston bergerak ke atas, ruang pembakaran di dalam silinder meluas dan menciptakan tekanan rendah. Ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara disedot ke dalam silinder melalui saluran masuk udara. Perlu dicatat bahwa dalam mesin motor 2 tak, bahan bakar dan udara telah tercampur sebelumnya di dalam ruang pembakaran. Ketika piston mencapai TMA, lubang masuk udara tertutup dan campuran udara bahan bakar terkompresi oleh gerakan piston yang naik. Proses kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran hingga mempersiapkannya untuk proses selanjutnya, yaitu proses pembakaran. Selanjutnya, proses pembakaran dan buang. Setelah mencapai titik mati atas, injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam campuran udara yang terkompresi di dalam silinder. Bahan bakar ini terbakar dengan sendirinya karena panas dan tekanan tinggi dalam ruang pembakaran. Pembakaran tersebut menghasilkan energi panas yang menyebabkan gas di dalam silinder meluas. Tekanan yang dihasilkan oleh ekspansi gas sebelumnya mendorong piston ke TMB dan menghasilkan tenaga yang diteruskan ke poros engkol. Selanjutnya, katup buang akan terbuka dan memungkinkan gas hasil pembakaran yang tersisa dikeluarkan dari silinder. Proses ini memastikan pembuangan gas yang optimal. Selanjutnya, karakteristik motor 2 tak. Berikut adalah contohnya, yaitu memiliki bobot mesin yang ringan, menghasilkan tenaga yang besar, dan asap yang pekat. Keunggulan dan kekurangan dari motor 2 tak. Saya akan membahas keunggulannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu proses pembakaran lebih merata. Mesin 2 tak menghasilkan proses pembakaran yang lebih merata jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Karena mereka melakukan satu langkah pembakaran dalam setiap putaran porosnya. Pembakaran berlangsung setiap 2 putaran. Hal ini menghasilkan tenaga yang lebih konsisten dan memberikan respon cepat saat gas diberikan. Yang kedua, komponennya yang lebih sedikit. Komponen mesin 2 tak cenderung lebih sedikit dibandingkan komponen mesin 4 tak. Mereka tidak memiliki katup overhead atau mekanisme penggerak katup yang kompleks. Ini menjadikan lebih sederhana dalam desainnya.
dan yang dapat mengurangi kompleksitas dan biaya produksi. Yang ketiga, yaitu perawatan lebih mudah. Mesin 2 tak seringkali lebih mudah untuk melakukan perawatan dan perbaikan karena komponennya lebih sedikit dan sederhana. Perawatan rutin seperti perubahan oli, penggantian busi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena barang-barang atau bahannya yang mudah ditemukan. Selanjutnya yaitu biaya yang lebih murah. Dalam banyak kasus, mesin 2 tak lebih terjangkau dari segi harga dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih ekonomis, terutama dalam kendaraan seperti sepeda motor dan alat-alat tangan. Yang kelima yaitu menghasilkan gerak yang lebih halus. Mesin 2 tak sering dikaitkan dengan gerakan yang lebih halus dan responsif yang lebih cepat. Hal itu dikarenakan mesin 2 tak menghasilkan tenaga dalam setiap putaran. Gerakan mesin cenderung lebih mulus daripada mesin 4 tak yang memiliki putaran pembakaran yang lebih jarang. Yang keenam, yaitu menghasilkan tenaga yang lebih kuat. Karena mesin 2 tak melakukan pembakaran dalam setiap 2 putaran, sehingga cenderung menghasilkan tenaga yang lebih kuat dibandingkan dengan mesin 4 tak dengan ukuran yang sama. Ini menjadikan pilihan yang diinginkan dalam aplikasi di mana tenaga ekstra dibutuhkan seperti sepeda motor, balap, atau mesin potong rumput yang kuat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekurangan dari mesin 2 tak ini sendiri. Yang pertama, lebih boros bahan bakar. Mesin 2 tak cenderung lebih boros bahan bakar jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Hal ini terjadi karena sebagian campuran bahan bakar oli kadang-kadang terbuang bersama dengan gas buangan, sehingga mengakibatkan efisiensi bahan bakar yang rendah yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya operasional pada bahan bakar. Yang kedua, membutuhkan oli campuran bahan bakar. Di dalam bahan bakar, mesin 2 tak memerlukan campuran oli untuk pelumasnya. Hal ini dapat menjadi kelemahan karena mengharuskan pemilik kendaraan untuk menjaga dan membandingkan oli dari bahan bakar yang tepat, serta menggantinya secara teratur. Kesalahan perbandingan campuran dapat mengakibatkan masalah pelumas yang serius. Yang ketiga yaitu mesinnya yang cepat panas. Mesin 2 tak akan cenderung lebih panas dari mesin 4 tak. Ini dikarenakan mesin 2 tak tidak memiliki langkah pemadatan khusus seperti pada mesin 4 tak. Panas yang berlebih dapat merusak mesin dan mengurangi umur pemakaian. Jadi, mesin 2 tak ini selalu bekerja terus-menerus di mana dia memiliki kerja yang singkat, tetapi juga dia memiliki kerja yang terus-menerus dan tidak terhenti. Yang keempat yaitu piston, lebih cepat aus. Pada mesin 2 tak, piston bergerak lebih cepat dari siklus pembakaran dibandingkan dengan mesin 4 tak itu sendiri. Akibatnya, piston cenderung mengalami kehausan yang lebih cepat, sehingga akhirnya memerlukan pergantian piston yang lebih sering. Nomor 5, tekanan gas buang lebih tinggi. Mesin 2 tak menghasilkan tekanan gas buang yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ini dapat meningkatkan kebisingan mesin dan dapat mengakibatkan masalah pembuangan gas yang lebih kompleks dan menyebabkan polusi udara yang berlebih. Yang keenam, memiliki suara yang bising. Menggunakan kendaraan bermesin 2 tak seringkali lebih bising daripada menggunakan kendaraan dengan mesin 4 tak. Ini disebabkan oleh frekuensi tinggi dari 2 langkah pembakaran dalam setiap putaran yang menghasilkan suara yang khas dan lebih keras. Meskipun ada upaya untuk mengurangi kebisingan, mesin 2 tak seringkali dianggap lebih berisik. Jadi, dari keterangan keunggulan dan kelemahannya, kelebihan-kelebihan yang ada pada mesin 2 tak tetap relevan dalam berbagai aplikasi, meskipun kekhawatiran tentang emisi dan efisiensi bahan bakar. Namun, penting untuk diingat bahwa mesin 2 tak juga memiliki kekurangan dan dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan dengan konteks penggunaannya. Selain itu,
Kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak juga harus dipertimbangkan secara matang, tergantung pada penggunaan dan tujuan mesin tersebut. Kendaraan dan peralatan yang menggunakan mesin 2 tak seringkali memiliki karakteristik khusus, membuat mereka cocok dalam situasi tertentu. Meskipun kekurangan-kekurangannya juga ada juga yang harus diatasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elza Ferdiana dengan NPM 2314071062. Saya dari Teknik Pertanian angkatan 2023 kelas Tab B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motor 4 tak berbahan bakar diesel. Pertama, saya akan membahas pengertian dari motor bakar 4 tak diesel terlebih dahulu. Motor bakar 4 tak diesel adalah jenis mesin pembakar internal yang populer digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari truk dan mobil hingga kapal dan pembangkit listrik. Motor 4 tak diesel dikenal karena efisiensi bahan bakar dan torsinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar bensin. Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai motor bakar 4 tak diesel merupakan jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan siklus 4 langkah untuk mengubah energi dari bahan bakar diesel menjadi energi mekanik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mesin diesel itu sendiri. Mesin diesel adalah mesin yang pemicu yang menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Dalam mesin diesel, udara dikompresi untuk menghasilkan panas, kemudian bahan bakar disuntikkan dan terbakar karena panas dari udara yang terkompresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain dan komponen mesinnya. Terdapat 3 bagian utama, yaitu silinder, piston, dan batas katup. Silinder merupakan ruang tempat piston bergerak naik turun dan tempat pembakaran terjadi. Sedangkan piston adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder, mengubah tekanan gas menjadi gerakan mekanik. Selanjutnya ada batas katup. Katup merupakan komponen yang mengatur aliran udara dan gas buang masuk serta keluar dari silinder. Selanjutnya ada beberapa komponen lain dalam mesin diesel 4 tak, yaitu ada ruang bakar, tempat campuran udara dan bahan bakar. Lalu ada kepala silinder, penutup bagian atas silinder berisi katup masuk dan katup keluar. Lalu ada katup itu sendiri, mengatur aliran udara dan gas buang yang terdiri dari katup masuk dan katup keluar. Lalu ada camshaft, menggerakkan katup pada waktu yang tepat. Lalu ada crankshaft, merupakan gerakan piston, merubah gerakan piston menjadi gerakan rotasi. Selanjutnya ada sistem bahan bakar yang termasuk pompa bahan bakar dan injektor dengan cara menyuplai dan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Lalu ada sistem pendingin mencegah mesin dari overheat, serta sistem pelumasan yaitu mengurangi gesekan antara komponen saat mereka bergerak. Selanjutnya terdapat sistem injeksi bahan bakar. Terdapat 3 komponen utama, yaitu pompa bahan bakar, injektor, dan ruang bakar. Pompa bahan bakar bertekanan tinggi menyuplai bahan bakar ke injektor. Lalu injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Selanjutnya ruang bakar. Bahan bakar tercampur dengan udara dan terbakar di ruang bakar itu sendiri. Penjelasan lebih jelasnya yaitu sistem injeksi pada mesin diesel berfungsi untuk menyuplai bahan bakar dari ke ruang bakar dengan cara yang efisien. Pertama yaitu pompa bahan bakar, yaitu akan memompa bahan bakar dari tekanan bahan bakar ke tangki ke sistem injeksi. Selanjutnya ada injektor, yaitu menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Sistem pengontrol ECU mengubah jumlah dan waktu injektor
injeksi bahan bakar berdasarkan kondisi mesin. Selanjutnya ada filter bahan bakar, menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar sebelum masuk ke injektor. Selanjutnya yaitu proses pembakaran pada sistem motor 4 tak diesel. Terdapat kompresi udara, injeksi bahan bakar, ekspansi gas, dan buang gas. Sebenarnya pada sistem pembakaran ini di mesin 4 tak diesel dan 4 tak bensin memiliki cara yang sama. Proses pembakaran pada mesin 4 tak diesel terdiri dari beberapa tahap yang terjadi pada siklus kerja mesin. Terdapat 4 proses atau 4 tahapan, yaitu tahapan hisap, yaitu piston bergerak ke bawah menciptakan ruang hampa dalam silinder, katup masuk terbuka dan udara masuk ke ruang bakar. Selanjutnya yaitu proses kompresi, katup masuk tertutup dan piston bergerak ke atas memapatkan udara di dalam silinder. Suhu dan tekanan udara meningkat secara signifikan. Selanjutnya adalah proses pembakaran. Pada piston mencapai titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Bahan bakar tercampur dengan udara panas dan terbakar secara spontan akibat tekanan yang tinggi. Pembakaran menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada langkah buang, yaitu setiap pembakaran piston kembali bergerak ke atas mendorong gas buang keluar dari katup buang yang terbuka. Katup tertutup setelah proses selesai dan siklus mulai lagi berulang. Umumnya kunci proses pembakaran yaitu kompresi yang tinggi. Mesin diesel memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin yang memungkinkan pembakaran spontan. Selanjutnya penyemprotan bahan bakar. Proses injeksi yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi pembakaran. Selanjutnya yaitu pengaturan waktu. Koordinasi yang tepat antara injeksi bahan bakar dan posisi piston sangat mempengaruhi performa mesin. Selanjutnya terdapat contoh dari mesin bakar 4 tak itu sendiri. Pertama ada mobil pribadi Pajero Sport. Yang kedua ada kapal laut dengan bahan bakar solar. Yang ketiga ada mobil truk dengan bahan solar. Umumnya mesin bakar 4 tak diesel ini digunakan oleh mesin-mesin yang mempunyai beban tinggi. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan mesin diesel 4 tak itu sendiri. Kelebihan dari mesin 4 tak ini diantaranya adalah efisiensi bahan bakar yang hemat. Umumnya mesin diesel memiliki efisiensi bahan bakar yang hemat karena tidak memerlukan usaha yang berlebih. Selain itu, bahan bakar yang digunakan juga terbilang cukup murah dibandingkan bahan bakar bensin. Selanjutnya yaitu menghasilkan torsi yang besar. Tenaga yang dihasilkan dari mesin bakar 4 tak diesel ini lebih besar dibandingkan dengan mesin 4 tak bensin. Selanjutnya yaitu tenaga pada RPM rendah serta perawatan yang murah. Terlebih lagi, ketersediaan bahan bakar. Selanjutnya terdapat perawatan dan servis pada mesin 4 tak. Perawatan mesin 4 tak meliputi pergantian oli secara berkala, perawatan filter udara, filter bahan bakar, dan filter oli yang harus diganti secara rutin. Umumnya diganti pada jarak 3.000 sampai 5.000 km. Yaitu selanjutnya ada pemeriksaan katup serta penyetelan pada sistem injektor. Fungsi penyetelan pada sistem injektor yaitu agar saat menyemprotkan bahan bakar dapat dilakukan secara sempurna dan merata pada ruang bakar sehingga pembakaran terjadi secara optimal. Ya, selanjutnya ada perkembangan di masa depan mengenai mesin diesel 4 tak ini. Perkembangannya berupa hibridisasi mesin diesel dikombinasikan dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Selanjutnya ada biodiesel, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi itu sendiri. Sehingga
Pada masa yang akan mendatang, dengan penggunaan mesin bakar 4 tak diesel ini dapat dilakukan secara efisien, optimal, dan baik, serta ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elza Ferdiana dengan NPM 2314071062 dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023 kelas TB. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar itu sendiri merupakan sistem penyaluran bahan bakar, jaringan kompleks yang memastikan distribusi bahan bakar, bensin dan solar ke seluruh wilayah. Ini melibatkan proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hingga akhirnya mencapai ke konsumen. Dalam kata lain, sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian proses dan infrastruktur yang digunakan untuk mendistribusikan bahan bakar dari sumber produksi seperti kilang minyak atau depot ke konsumsi akhir seperti kendaraan atau industri. Sistem ini mencakup transportasi, penyimpanan, dan pengisian, serta berbagai regulasi untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan dalam penyalurannya. Tujuannya ialah memastikan ketersediaan bahan bakar yang tepat waktu dan dalam kondisi yang aman. Selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis bahan bakar kendaraan. Pertama, ada bensin. Bensin sangat umum digunakan pada kendaraan bermotor pada zaman sekarang ini. Bensin adalah bahan bakar yang paling umum digunakan untuk kendaraan bensin itu sendiri. Umumnya berasal dari minyak mentah yang lalu diolah. Bensin memiliki kesamaan dengan umumnya kendaraan yang berbahan bakar bensin dapat menggunakan Pertalite dan Premium. Selain Premium juga terdapat Pertamax. Selanjutnya yaitu solar. Solar adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diesel. Karakteristik solar yang lebih berat dari bensin dan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Umumnya, kendaraan yang menggunakan jenis bahan bakar solar merupakan kendaraan-kendaraan besar seperti truk, lalu kapal, bahkan sistem pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar terbaru yang berasal dari sumber tanaman. Umumnya bahan bakar ini digunakan sebagai alternatif untuk mengganti bensin dan solar. Namun penggunaan biofuel ini belum terrealisasikan secara menyeluruh di Indonesia karena masih dalam proses pengujian dan keterbatasannya. Selanjutnya terdapat proses produksi dan distribusi bensin dan solar. Pertama yaitu pengekstraksian minyak mentah, di mana minyak mentah akan diekstraksi dari bumi melalui pengeboran sumber minyak. Yang kedua yaitu pengolahan di kilang. Pengolahan di kilang merupakan proses minyak mentah yang diolah di kilang untuk memisahkan produk, baik itu bensin maupun solar. Jadi di kilang ini akan adanya proses pengubahan dari minyak mentah ke bentuk bensin, bentuk solar, serta pemisahan dari
kotoran maupun zat-zat lain yang ikut serta dalam proses pengeboran. Yang ketiga yaitu proses pengiriman. Bensin dan solar yang sudah jadi dan siap untuk digunakan akan dikirim dari kilang ke terminal penyimpanan melalui jalur pipa atau truk tangki. Yang keempat yaitu distribusi ke SPBU. Bahan bakar akan didistribusikan dari terminal penyimpanan ke SPBU melalui truk tangki, di mana pada saat sampai di SPBU sudah dapat digunakan oleh konsumen. Selanjutnya terdapat infrastruktur penyaluran bahan bakar. Terdapat 3 jenis infrastruktur penyaluran bahan bakar, yaitu jalur pipa yang pertama, yang kedua ada terminal penyimpanan, yang ketiga ada truk tangki. Jalur pipa merupakan sistem pipa bawah tanah yang luas untuk mengangkut bahan bakar dalam jumlah besar dari kilang ke terminal penyimpanan SPBU. Yang kedua terdapat terminal penyimpanan, fasilitas besar yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar sebelum didistribusikan ke SPBU. Yang ketiga yaitu truk tangki, kendaraan besar yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar dari terminal penyimpanan ke SPBU. Umumnya yang sering dilihat oleh masyarakat yaitu truk tangki, karena ini truk tangki sangat umum digunakan dalam proses penyaluran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai stasiun pengisian bahan bakar, SPBU. SPBU sangat umum atau sangat ramah didengar oleh kita karena umumnya masyarakat mengisi atau membeli bahan bakar itu di SPBU sendiri. SPBU harus memperhatikan pertama, lokasi yang strategis. SPBU umumnya terletak di lokasi strategis yang mudah diakses oleh kendaraan, seperti di perkotaan maupun di perdesaan, dengan jarak yang sudah ditentukan sehingga konsumen tidak perlu berjauh-jauh untuk membeli bahan bakar. Yang kedua yaitu terdapat peralat pengisian di dalam SPBU. SPBU tentu saja dilengkapi dengan pompa bensin dan solar yang memungkinkan pengguna untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Selanjutnya terdapat pelayanan pelanggan. SPBU harus menyediakan pelayanan pelanggan berupa proses pembayaran dan bantuan teknis. Bantuan teknis yang sering terdapat di SPBU yaitu tambah angin nitrogen dan pergantian oli. Selanjutnya saya akan membahas tangki dan pompa bahan bakar. Pertama, tangki penyimpanan. Suatu tangki bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar di SPBU. Umumnya tangki ini akan diisi oleh truk yang membawa bahan bakar. Yang kedua ada pompa bahan bakar. Pompa ini akan menghisap bahan bakar dari tangki dan memindahkannya ke nozzle pengisian. Yang ketiga terdapat nozzle pengisian. Nozzle pengisian sendiri merupakan alat yang menghubungkan dari pompa dan digunakan untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Selanjutnya terdapat sistem pembayaran dan manajemen stok. Sistem pembayaran dapat berupa tunai, kartu kredit, debit, dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Sistem pembayaran elektronik lainnya sekarang ini SPBU sudah menggunakan barcode dalam pengisian atau pembayaran bahan bakar. Selanjutnya ada manajemen stok, merupakan sistem untuk melacak stok bahan bakar. Selain itu juga untuk mengatur pesanan dan memastikan pemasokan yang memadai.
Selanjutnya terdapat pemantauan. Sistem pemantauan untuk melacak tingkat bahan bakar di tangki dan memastikan keamanan itu sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas bahan bakar. Terdapat standar kualitas. Bahan bakar harus memenuhi standar kualitas tertentu untuk mendapatkan kinerja optimal dan emisi yang rendah. Umumnya pemerintah sudah menetapkan standar kualitas terhadap bahan bakar itu sendiri sebelum diperjualbelikan. Terdapat suhu ekstrim dapat mempengaruhi kualitas bahan bakar, menyebabkan penguapan atau perubahan sifat. Selanjutnya terdapat penyimpanan. Cara penyimpanan yang tidak tepat akan mempengaruhi kualitas bahan bakar, menyebabkan kontaminasi dan degradasi. Selanjutnya ada kontaminasi. Kontaminasi dengan air, kotoran, atau bahan lainnya dapat merusak kualitas bahan bakar itu sendiri. Tantangan dan inovasi di masa depan. Pertama yaitu terdapat kendaraan listrik, di mana ketika kita sudah menggunakan kendaraan listrik, tentu saja kita tidak memerlukan lagi bahan bakar bensin dan solar ataupun biofuel. Selanjutnya ada hidrogen sebagai bahan bakar, di mana bensin dan solar mungkin akan digantikan dengan hidrogen itu sendiri. Yang ketiga yaitu teknologi digital. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elza Ferdiana dengan NPM 2314071062 dari jurusan Teknik Pertanian angkatan 2023 kelas Tab B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Sistem kelistrikan dan sistem pendinginan adalah dua sistem yang paling penting dan paling berhubungan dalam sebuah kendaraan. Kedua sistem ini bekerja bersamaan untuk memastikan kinerja mesin yang optimal dan efisien. Selanjutnya, saya akan mengenalkan sistem kelistrikan pada kendaraan. Terdapat 4 bagian, yaitu sumber daya, pengaturan, fungsi, dan distribusi. Yang pertama yaitu sumber daya. Sistem kelistrikan mobil mendapatkan energi dari baterai yang menyimpan energi dari listrik. Selanjutnya yaitu pengaturan. Sistem kelistrikan umumnya dikendalikan oleh berbagai sensor dan unit kontrol elektronik (ECU). Selanjutnya terdapat distribusi. Energi listrik didistribusikan ke berbagai komponen melalui jaringan kabel dan saklar. Selanjutnya terdapat fungsi. Sistem kelistrikan menyalakan berbagai komponen seperti lampu, starter, sistem pengapian, dan sistem elektronik lainnya. Selanjutnya terdapat komponen-komponen utama sistem kelistrikan. Yang pertama ada baterai. Baterai akan menyimpan energi listrik untuk menyalakan starter dan komponen lain saat mesin mati. Baterai ini contohnya berupa aki yang sering kita lihat di kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil. Umumnya pada zaman sekarang untuk baterai itu digunakan aki. Yang kedua ada starter, yaitu memutar mesin untuk memulai proses pembakaran. Yang ketiga ada alternator. Alternator akan membangkitkan energi listrik untuk mengisi baterai dan memberikan daya pada sistem kelistrikan saat mesin itu menyala. Yang ketiga terdapat sistem pengapian. Sistem pengapian akan menghasilkan percikan api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara pada silinder mesin. Selanjutnya ada fungsi serta peran sistem kelistrikan. Yang pertama ada pencahayaan.
Sistem kelistrikan akan menyalakan lampu depan, lampu belakang, lampu kabin, dan lampu indikator pada kendaraan bermotor maupun bermobil. Yang kedua, sistem pengapian. Sistem kelistrikan akan menyalakan mesin dengan menghasilkan percikan api untuk memicu pembakaran. Yang ketiga yaitu sistem elektronik. Sistem elektronik ini menyalakan sistem elektronik lainnya seperti audio, sistem navigasi, dan sistem ABS. Yang keempat ada komunikasi. Memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen elektronik dalam kendaraan. Jadi dengan adanya sistem kelistrikan, komponen-komponen terbaru, komponen digital akan berfungsi dengan baik pada sistem kendaraan yang kita miliki. Selanjutnya terdapat pengenalan sistem perbandingan pada kendaraan. Yang pertama yaitu mencegah overheat. Sistem pendinginan mencegah mesin menjadi terlalu panas akibat pembakaran yang terjadi. Yang kedua, mempengaruhi performa. Mesin yang terlalu panas akan kehilangan efisiensi dan dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga yaitu suhu optimal. Sistem pendinginan mempertahankan suhu mesin yang optimal untuk performa yang maksimal. Oleh karena itu, sistem pendinginan sangatlah penting bagi kendaraan karena sistem pendinginan merupakan suatu hal yang dapat memperlama atau memperpanjang umur dari mesin atau kendaraan itu sendiri. Komponen utama sistem pendinginan terdapat radiator, pompa air, termostat, dan cairan pendingin. Radiator akan menyerap panas dari cairan pendingin dan melepaskannya ke udara. Selanjutnya pompa air akan memompa cairan pendingin melalui sistem untuk mendistribusikan panas. Termostat akan mengatur aliran cairan pendingin melalui radiator untuk menjaga suhu mesin yang optimal. Lalu cairan pendingin. Cairan pendingin akan menyerap panas dari mesin dan mengangkutnya ke radiator itu sendiri. Proses ini akan terus berulang di dalam mesin antara kinerja radiator, pompa air, termostat, dan cairan pendingin. Lalu prinsip kerja sistem pendingin terdapat 4 prinsip, yaitu panas mesin, aliran cairan, pendingin radiator, dan siklus berulang. Pertama yaitu panas mesin. Cairan pendingin yang menyerap panas dari blok mesin dan kepala silinder. Jadi ketika mesin itu panas, cairan pendingin akan langsung mengambil alih dengan menyerap panas-panas dari blok mesin dan kepala silinder. Selanjutnya, aliran cairan. Pompa air menggerakkan cairan pendingin melalui sistem termasuk radiator. Jadi proses penyerapan ini akan menganut pada pompa air ketika ketika sudah otomatis panas, aliran cairan akan mengalir secara otomatis. Yang ketiga yaitu pendinginan radiator. Radiator akan melepas panas dari cairan pendingin ke udara. Umumnya di radiator ini terdapat kipas sehingga memudahkan proses pemutaran. Yang keempat yaitu siklus berulang. Siklus berulang ini berulang secara terus-menerus dari proses panasnya mesin, lalu terjadinya aliran cairan dan pendinginan di radiator. Siklus ini berguna untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Selanjutnya terdapat pemeliharaan dan perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama yaitu pemeriksaan baterai.
periksa tegangan baterai, dan kondisi termal untuk memastikan tidak ada korosi. Pemeriksaan baterai ini sangat penting bagi kendaraan bermotor dan kendaraan mobil karena jika aki yang digunakan sudah tidak layak untuk dipakai, otomatis mesin tersebut tidak dapat dihidupkan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kabel. Pemeriksaan kabel untuk memastikan tidak adanya kerusakan, korosi, atau sambungan yang longgar. Yang ketiga adalah penggantian lampu. Gantilah lampu yang rusak atau redup untuk menjaga visibilitas yang baik. Dimana ketika lampu yang sudah redup atau mati dan rusak tetap dibiarkan di perangkat mesin akan mengganggu sistem kelistrikan yang menyebabkan adanya konslet jaringan. Yang keempat yaitu perawatan rutin. Melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada sistem kelistrikan oleh mekanik yang berpengalaman. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan sistem pendinginan. Yang pertama yaitu pergantian cairan, yaitu mengganti cairan pendingin secara berkala sesuai dengan rekomendasi. Yang kedua yaitu pemeriksaan kerusakan, memeriksa radiator, selang, dan komponen lainnya untuk memastikan tidak adanya kebocoran serta kerusakan. Yang ketiga yaitu kebersihan, membersihkan radiator dan sistem pendingin secara berkala. Itu berguna untuk menghilangkan kotoran dan endapan sehingga sistem dapat mendinginkan mesin secara efisien dan optimal. Selanjutnya terdapat troubleshooting dan deteksi masalah. Yang pertama yaitu identifikasi gejala. Perhatikan gejala masalah seperti mesin yang terlalu panas, lampu yang mati, atau sistem elektronik yang tidak berfungsi. Yang kedua dilakukannya diagnosa menggunakan alat diagnosa dan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi komponen yang bermasalah. Yang ketiga dilakukannya perbaikan, ganti atau perbaiki komponen yang rusak dengan suku cadang yang sesuai dan terbarukan. Yang keempat yaitu pengujian, uji sistem yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elza Ferdiana dengan NPM 2314071062. Saya dari Teknik Pertanian angkatan 2023 kelas TEP B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem transmisi manual dan otomatis serta sistem pelumasan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pelumasan terlebih dahulu. Di materi kali ini saya akan menjelaskan sistem pelumasan dan pendinginan, namun saya akan lebih berfokus pada sistem pelumasan karena pada sistem pendinginan sudah dijelaskan pada materi ke-5 bersama dengan sistem kelistrikan. Menurut definisi sendiri, sistem pelumasan adalah bagian penting dalam mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak. Selain itu, sistem pelumasan juga sistem yang dirancang untuk mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak dalam mesin atau kendaraan. Fungsi utamanya yaitu untuk melumasi, mendinginkan, dan membersihkan bagian-bagian yang beroperasi. Di dalam sistem pelumasan terdapat beberapa komponen utama dalam sistemnya. Yang pertama terdapat oli pelumas. Oli ini berfungsi sebagai pelumas utama. Terdapat beberapa jenis oli seperti oli mineral, sintetis, dan semi-sintetis yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda. Yang kedua terdapat pompa oli. Pompa ini mengedarkan oli ke seluruh bagian mesin. Terdapat beberapa jenis pompa seperti pompa gear dan pompa rotari. Yang ketiga terdapat filter oli. Filter ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel dari oli agar oli tetap bersih dan tidak merusak mesin.
Yang keempat, terdapat saluran pelumas. Saluran ini akan mengantarkan oli dari pompa ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Yang kelima, terdapat pendinginan oli. Beberapa sistem dilengkapi dengan pendinginan untuk menjaga suhu oli agar tetap optimal. Selanjutnya, beralih dari definisi, terdapat jenis sistem pelumasan. Jenis sistem pelumasan yang akan saya jelaskan ini terdapat dua, yaitu sistem pelumasan basah, wet sump, dan sistem pelumasan kering, dry sump. Sistem pelumasan basah sendiri menggunakan oli yang akan menggenangi bagian-bagian mesin. Sementara pelumasan kering menggunakan oli yang didistribusikan melalui pompa tanpa mengenai seluruh bagian mesin. Perawatan yang baik pada sistem pelumasan sangatlah penting untuk memastikan umur panjang mesin dan kinerjanya yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem pelumasan. Langkah yang pertama yaitu pompa oli, di mana pompa oli akan mengisap oli dari bak oli dan mengedarkannya ke seluruh bagian mesin. Yang kedua yaitu langkah pengaliran oli. Oli mengalir melalui saluran yang terhubung ke komponen-komponen mesin seperti poros engkol, camshaft, dan dinding silinder. Langkah 3 yaitu pelumasan. Oli membentuk lapisan tipis di antara komponen yang bergerak, mengurangi gesekan dan keausan. Langkah keempat yaitu filter oli. Sebelum oli kembali ke bak, ia akan melewati filter untuk menyaring kotoran dan partikel, menjaga kualitas oli tetap baik. Langkah kelima yaitu sirkulasi kembali. Setelah pelumasan komponen, oli yang sudah terpakai kembali ke bak oli untuk diumpankan lagi oleh pompa. Selanjutnya terdapat manfaat dari sistem pelumasan dan pendinginan. Sebenarnya kedua sistem ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menjaga kinerja, efisien, dan umur panjang mesin atau peralatan. Di antaranya manfaatnya yaitu mengendalikan suhu, mencegah korosi, mengurangi friksi, mengurangi kebisingan, memperpanjang umur mesin, meningkatkan efisiensi, menjaga kinerja, meningkatkan keandalan, dan mencegah kerusakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem transmisi manual dan otomatis. Secara definisi, sistem transmisi manual adalah jenis sistem transmisi yang memungkinkan pengemudi untuk mengubah rasio gigi secara manual dengan menggunakan pedal kopling dan tuas transmisi. Dalam kata lain, sistem yang memungkinkan pengemudi untuk mengubah gigi secara manual menggunakan pedal kopling dan tuas Forsnelling. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem transmisi otomatis. Secara definisi, sistem transmisi otomatis adalah jenis transmisi yang secara otomatis mengubah rasio gigi tanpa perlu adanya intervensi pengemudi. Sistem transmisi otomatis juga merupakan komponen penting dalam kendaraan yang memungkinkan perpindahan gigi tanpa perlu intervensi manual dari pengemudi. Transmisi ini menggunakan berbagai teknologi untuk mengatur rasio gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan efisien. Selain itu, terdapat tipe-tipe dari transmisi otomatis, yaitu transmisi otomatis konvensional menggunakan torque converter dan planetary gears. Terdapat CVT, continuously variable transmission, menggunakan sabuk dan puli untuk memberikan rasio gigi yang terus-menerus tanpa perpindahan gigi yang terasa. Yang ketiga, terdapat dual clutch transmission, DCT, memiliki dua kopling yang berpindah gigi lebih cepat dan halus. Transmisi otomatis semakin populer, terutama di kendaraan modern, karena memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara.
Selanjutnya terdapat komponen sistem transmisi manual, ada pedal kopling, tuas transmisi, roda gear, bearing, serta sistem shifter. Pedal kopling menghubungkan dan memutuskan hubungan antara mesin transmisi, memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi. Tuas Forsnelling digunakan untuk memilih gigi yang diinginkan, biasanya memiliki pola tertentu. Yang ketiga, terdapat transmisi. Di dalam transmisi terdapat roda gigi yang berbeda dengan mengubah torsi dan kecepatan kendaraan. Gigi rendah memberikan torsi lebih besar untuk akselerasi, sementara gigi yang tinggi memberikan kecepatan yang lebih untuk efisiensi bahan bakar. Yang keempat yaitu sistem penggerak menghubungkan transmisi ke roda, biasanya melalui drive shaft dan diferensial. Selanjutnya terdapat kelebihan sistem transmisi manual. Kelebihan dari sistem transmisi manual ini yaitu kontrolnya yang lebih baik, efisiensi bahan bakar, dan pengalaman berkendara. Selain itu, terdapat kekurangan dari sistem transmisi manual, yaitu kurang praktis dan lebih melelahkan. Cara kerja transmisi manual, yang pertama yaitu menginjak pedal kopling, yang kedua yaitu memilih gigi, yang ketiga yaitu melepaskan pedal kopling, yang keempat yaitu perpindahan gigi. Di saat kita menginjak pedal kopling, pengemudi akan mengganti gigi. Mereka menginjak pedal kopling untuk memutuskan mesin dari transmisinya. Pergantian gigi dengan pedal kopling diinjak, pengemudi memindahkan tuas Forsnelling ke gigi yang diinginkan. Selanjutnya melepaskan pedal kopling. Setelah gigi dipilih, pengemudi perlahan-lahan melepaskan pedal kopling sambil menambah gas agar transisi ke gigi baru lebih halus. Komponen dari sistem transmisi otomatis terdapat kopling hidrolik, kontrol elektronik, roda gigi planet, planetary gear system, pompa hidrolik. Kelebihan dari transmisi otomatis ini sendiri memberikan kenyamanan yang lebih pada pengemudi, pemindahan gigi yang halus, lebih mudah untuk pemula. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu biaya perawatan yang cukup mahal, kurangnya kontrol, dan efisiensi bahan bakar yang cukup boros. Cara kerja dari transmisi otomatis ini, yang pertama yaitu penggerak, yang kedua yaitu pengaturan gigi, yang ketiga yaitu kopling hidrolik, yang keempat yaitu perpindahan gigi.